Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawalini Siregar dengan NIM 2014-01-012. Jadi kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang Coastal Enterprise Risk Management dalam mata kuliah IT Audit. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu Enterprise Risk Management itu apa. Jadi, Enterprise Risk Management itu adalah sebuah alat yang penting yang digunakan untuk mencapai tingkatan pada sebuah organisasi. Stakeholder dan juga badan regulator membutuhkan manajemen risiko untuk menunjukkan tata kelola perusahaan. Jadi, kita di sini berbicara tentang risiko-risiko yang bisa terjadi di sebuah perusahaan. Salah satu contohnya itu di sini ada saya buat contohnya itu kayak kehilangan data, kerugian moneter, risiko SDM dan juga risiko pekerjaan. Nah, risiko yang kita bicarakan di sini dapat dikualifikasikan ataupun bisa dibilang dapat dikelompokkan berdasarkan dampak potensi terhadap waktu, kualitas, dan objektif dari segi biaya dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengatasinya. Kemudian, slide selanjutnya itu kita langsung berbicara tentang kerangka kerja IRM ataupun Enterprise Risk Management tadi. Nah, di dalam COSO, dia sudah dijelaskan tingkatan-tingkatannya seperti berikut ini. Nah, yang di atas ini adalah tujuan tujuan dari IRM tadi. Kemudian yang di sini ya, kalau yang ini adalah tujuan, ini adalah tata cara pengelolaan dari IRM. Selanjutnya itu, nah, jadi COSO IRM Framework seperti terdapat pada Eksekutif 9 September 2004, dia membagi objektif ataupun tujuannya menjadi 4 kategori besar. Jadi, yang pertama itu ada strategi, yaitu tujuan yang ditetapkan pada tingkat manajemen atas, disatukan dan dibuat untuk mendukung misi dari sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada untuk operations, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif dan juga efisien. Kemudian yang ketiga ada reporting, yaitu pelaporan yang dapat dipercaya. Dan yang keempat itu ada compliance, yaitu patuh dengan hukum ataupun peraturan yang berlaku. Jadi ini berurutan, yang pertama itu ada dibuat strategi dulu, kemudian melaksanakan operation, kemudian dibuat laporan, kemudian yang terakhir menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya itu, nah, jadi selanjutnya adalah kerangka kerja IRM. Selain dari membaginya menjadi 4 kategori umum secara tujuannya, IRM juga terbagi menjadi 8 komponen yang satu diantaranya saling berhubungan gitu. Jadi dari 8 komponen ini semuanya saling berhubungan satu sama lain. Nah, komponen-komponen tersebut berasal dari bagaimana cara manajemen mengelola perusahaan dan juga menggabungkannya ke dalam beberapa proses. Nah, komponen-komponen tersebut yang pertama itu ada internal environment, objective settings, event identification, risk assessment, risk response, control activities, information and communication, dan yang terakhir itu ada monitoring. Jadi yang pertama itu ada internal environment. Nah, internal environment ini adalah komponen yang memperlihatkan penekanan dari organisasi dan penetapan dasar terhadap bagaimana risiko dipandang dan juga ditetapkan oleh entitas, termasuk di dalamnya filosofi pengelola risiko dan juga batas risiko, integriti dan nilai-nilai etika dan juga lingkungan di mana tempat IRM ini beroperasi. Nah, yang kemudian nomor 2 itu ada objective settings. Nah, objective settings ini tujuannya seperti dibilang tujuan harus telah ditetapkan sebelum manajemen dapat mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian. IRM memastikan bahwa manajemen telah berada pada proses yang tepat ketika menetapkan tujuan dan juga memilih hal-hal yang dapat mendukung tujuan dan juga menyatukannya dengan misi dari entitas dan mereka konsisten terhadap batas risiko yang telah ditetapkan.
Kemudian yang nomor selanjutnya itu nomor 3 ada event identification, yaitu kejadian internal dan eksternal yang berdampak terhadap pencapaian tujuan dari entitas harus diidentifikasi, harus dibedakan mana antara resiko dan juga kesempatan. Kesempatan merupakan jalur kembali pada strategi manajemen ataupun proses penetapan tujuan. Yang keempat ada risk assessment, yaitu risiko yang dianalisa dengan mempertimbangkan kemungkinan dan dampak sebagai dasar untuk menetapkan bagaimana hal tersebut dapat dikelola. Risiko juga dinilai atas dasar melekatnya dan hal yang ditinggalkannya. Kemudian yang nomor 5 ada risk response, yaitu manajemen melakukan seleksi respon dari risiko, menghindari, menerima, mengurangi ataupun membagi risiko, menetapkan tindakan-tindakan untuk menyelaraskan risiko dengan toleransi risiko dari entitas dan batas risiko, ataupun bisa dibilang ini adalah cara penyelesaian dari manajemen untuk mengatasi risiko yang ada. Kemudian yang nomor 6 ini ada control activities. Nah, control activities ini adalah peraturan dan prosedur yang ada, diberlakukan dan diimplementasikan untuk menolong dan memastikan respon dari risiko berjalan secara efektif. Nah, setelah tadi si risiko diberikan respon oleh manajemen, kemudian selanjutnya adalah dilakukannya kontrol terhadap respon tersebut, apakah sudah tepat dan juga efektif untuk mengatasi risiko yang ada. Kemudian untuk yang nomor 7 ada information and communication. Nah, ini adalah informasi yang relevan, diidentifikasikan, ditangkap, dan juga dikomunikasikan secara formal dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga membuat orang dapat mengetahui tanggung jawab mereka. Komunikasi yang efektif juga harus berlangsung dalam pengertian yang luas dan menyeluruh. Nah, maksudnya ini setelah tadi dilakukan kontrol dari respons yang telah dibuat oleh manajemen, maka akan dilaksanakan pemberian informasi dan juga komunikasi terhadap anggota-anggota dari perusahaan. Kemudian hal ini dilakukan secara formal dan kemudian dibicarakan secara langsung agar setiap anggota itu mengerti dan paham atas tanggung jawab masing-masing. Nah, dan terakhir itu ada monitoring. Nah, monitoring ini keseluruhan dari IRM yang sudah dilaksanakan tadi dari nomor 1 sampai nomor 7 itu dimonitor ataupun diawasi sesuai dengan kebutuhan, kemudian diselesaikan melalui aktivitas manajemen, evaluasi yang berbeda, ataupun keduanya sekaligus. Selanjutnya itu ada pembagian peran dan tanggung jawab yang dijelaskan oleh COSO IRM. Dari suatu organisasi ataupun perusahaan yang sudah besar, COSO sudah melakukan pembagian dan tanggung jawab. Ada 6 pembagian. Jadi yang pertama itu ada Board of Directors atau BOD yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko dengan turut memperhitungkan risk appetite dari entitas. Kemudian di bawahnya itu ada namanya Chief Executive Officer ataupun CEO yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan berjalannya IRM tadi dengan efektif pada keseluruhan perusahaan. Kemudian yang ketiga di bawah CEO ada manajer, dia memiliki tanggung jawab untuk mendukung penerapan prinsip IRM pada perusahaan, memastikan pemenuhan IRM dengan risk efektif, dan mengelola risiko di ranah kewenangannya agar konsisten dengan risk tolerance yang dimilikinya. Jadi fungsi si manajer ini tadi adalah untuk memastikan berjalannya IRM dan juga memastikan risiko yang terjadi itu masih sesuai dengan yang bisa dihadapi oleh perusahaan gitu. Terus yang keempat itu ada risk officer, financial officer, dan internal audit. Nah, jadi ini adalah salah satu bagian perusahaan yang cukup berperan penting dalam mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko perusahaan ataupun IRM ini tadi. Kemudian yang kelima ada risk coordinator. Nah, risk koordinator ataupun disebut sebagai petugas operasional bertanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko perusahaan sejalan dengan prosedur dan kebijakan manajemen risiko perusahaan.
Kemudian yang terakhir itu ada pihak eksternal. Contoh dari pihak eksternal itu seperti pelanggan, ada kompetitor, otoritas, dan juga pihak yang berperan dalam value chain perusahaan. Nah, ini sebenarnya pihak keenam ini tidak ada tanggung jawab dalam memastikan efektivitas IRM, akan tetapi pihak-pihak yang saya sebutkan tadi itu berperan penting dalam menyediakan informasi yang dapat mendukung efektivitas dari IRM tadi. Kemudian selanjutnya adalah tantangan dan juga apa solusi yang dapat dalam penerapan IRM dalam sebuah perusahaan. Yang pertama itu tantangan yang pertama adalah kurangnya minat dari direksi, pejabat senior, dan juga para pejabat bisnis. Nah, hal ini dapat menjadi tantangan yang sangat besar dalam penerapan IRM karena dalam menerapkan IRM hendaknya dari pejabat ataupun direksi harus memberikan izin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada gagal dalam memamerkan quick wins. Nah, pertama di sini kita bicarain quick wins. Quick wins apa? Quick wins itu adalah, nah ini dia. Quick wins itu dapat diartikan sebagai langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi. Nah, quick wins ini dipilih dari salah satu ataupun kombinasi dari beberapa area perubahan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing instansi, khususnya pada program peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ketika pelaksanaan dari quick wins ini gagal, maka hal itu dapat menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan IRM. Kemudian nomor 3 adalah kurangnya SDM, pengelolaan administrasi intern, serta data yang kualitatif. Nah, ini juga berperan penting karena dalam melaksanakan IRM ini pelaksananya harus dapat SDM yang bagus gitu. Kemudian yang keempat itu ada pengukuran dan pelaporan risiko tidak efektif dan konsisten. Dan terakhir itu adalah kendala biaya. Kemudian kalau yang tadi adalah tantangan, berikutnya ada solusi dari tantangan tadi. Nah, sesuai untuk solusinya yang pertama itu SDM yang profesional dengan jumlah yang memadai. Nah, sesuai yang saya bilang tadi dalam melaksanakan IRM ini SDM-nya harus bagus, jadi harus profesional dalam melaksanakan tugas gitu. Kemudian yang kedua ada melakukan pengembangan IRM dan merencanakan penerapannya. Yang ketiga ada meyakinkan direksi untuk mendapatkan dukungan dan menggunakan kreasi yang bernilai mengidentifikasikan quick wins. Dan yang terakhir itu ada memelihara semangat para tim dalam menerapkan IRM dalam jangka waktu yang sangat lama. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.